Gunung Kerinci adalah gunung tertinggi di Sumatera. Gunung berapi tertinggi di Indonesia dan puncaknya tertinggi di Indonesia di luar Papua. Gunung Kerinci terletak tepat di perbatasan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi. Di pegunungan Bukit Barisan, dekat pantai barat dan terletak sekitar 130 km sebelah selatan Padang, Provinsi Sumatera Barat. Gunung ini juga menjadi batas antar wilayah etnis Minangkabau dengan suku Kerinci, yang dikelilingi hutan lebat Taman Nasional Kerinci Sebelat dan merupakan habitat harimau Sumatera dan badak Sumatera. Puncak Gunung Kerinci berada pada ketinggian 3.805 mdpl di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Di sini pengunjung dapat melihat di kejauhan membentang pemandangan indah kota Jambi, Padang, dan Bengkulu. Bahkan Samudra Hindia yang luas dapat terlihat dengan jelas. Gunung Kerinci memiliki kawah seluas 400 kali 120 meter dan berisi air yang berwarna hijau. Di sebelah timur terdapat Danau Bento, rawa berair jernih tertinggi di Sumatera. Di belakangnya terdapat Gunung Tujuh dengan kawah yang sangat indah yang hampir tak tersentuh. Gunung Kerinci merupakan gunung berapi yang masih aktif dan terakhir kali meletus pada tahun 2009. Flora dan fauna yang ada di sekitar Gunung Kerinci. Tumbuhan dataran rendah didominasi oleh beberapa jenis mahoni. Terdapat juga tumbuhan raksasa, bunga rafflesia, dan suwek raksasa Amorphophallus titanium. Pohon cemara juga tumbuh di Gunung Kerinci. Dengan Taman Nasional Leuser, taman ini terhalang oleh Danau Toba dan Ngarai Sianok, sehingga beberapa binatang yang tidak terdapat di Taman Leuser ada di sini, seperti tapir dan kuskus. Banyak terdapat binatang khas Sumatera seperti gajah, badak Sumatera, harimau, beruang madu, macan tutul, kecuali orang hutan. Berbagai primata seperti siamang, gibbon, monyet ekor panjang. Terdapat juga 140 jenis burung. Pendakian Gunung Kerinci. Gunung Kerinci dapat ditempuh melalui darat dari kota Jambi menuju kota Sungai Penuh melalui Bangko, dan bisa juga jalur udara dari Bandara Internasional Sultan Tahta menuju Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dan dapat juga ditempuh dari Padang, Lubuk Linggau, dan Bengkulu. Dengan pesawat terbang dapat mendarat di kota Jambi atau kota Padang. Keindahan panorama yang natural dengan kekayaan flora dan fauna dapat ditemui mulai dari daratan rendah hingga puncak Gunung Kerinci. Tidak hanya untuk dinikmati, tetapi sangat baik untuk melakukan penelitian dan pendidikan. Pendakian ke Gunung Kerinci memakan waktu 2 hari mulai dari pos Kersik Tuwo, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Desa Kersik Tuwo, Kecamatan Kayu Aro, berada pada ketinggian 1400 mdpl dengan penduduk yang terdiri dari para pekerja perkebunan keturunan Jawa, sehingga bahasa setempat adalah bahasa Jawa. Dari Kersik Tuwo kita menuju ke pos penjagaan TNKS atau R10 pada ketinggian 1611 mdpl dengan berjalan kaki sekitar 45 menit melintasi perkebunan teh. Pondok R10 adalah pondok jaga balai TNKS untuk mengawasi setiap pengunjung yang akan mendaki Gunung Kerinci. Dari R10 kita menuju ke pintu rimba dengan ketinggian 1800 mdpl. Jarak sekitar 2 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Medannya berupa perkebunan, ladang penduduk, kondisi jalan baik sampai ke batas hutan.
Pintu rimba merupakan gerbang awal pendakian, berada dalam batas hutan antara ladang dan hutan heterogen. Sebagai pintu masuk, pintu rimba berada pada ketinggian 1800 mdpl. Di sana ada lokasi shelter dan juga lokasi air kurang lebih 200 meter sebelah kiri. Jarak tempuh ke Bangku panjang 2 km atau 30 menit perjalanan. Lintasnya agak landai memasuki kawasan hutan heterogen. Pos Bangku Panjang dengan ketinggian 1909 mdpl. Terdapat 2 buah shelter yang dapat digunakan untuk beristirahat menuju Batu Lumut. Medan masih landai, jarak 2 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit melintasi kawasan hutan. Pendakian dapat beristirahat di pos Batu Lumut yang berada di ketinggian 2000 mdpl. Namun di sini tidak ada shelternya. Terdapat sungai yang kadang kala kering di musim kemarau. Untuk menuju pos 1 yang berjarak sekitar 2 km dari Batu Lumut, kita membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Jalur memasuki kawasan hutan yang lebat dan terjal dengan kemiringan 40 hingga 60 derajat. Pos 1 ini berada di ketinggian 2225 mdpl dan terdapat sebuah pondok yang dapat digunakan untuk beristirahat. Untuk menuju pos 2, jarak yang harus ditempuh sekitar 3 km dengan waktu tempuh 2 jam. Di lintasan ini kadangkala dijumpai medan yang terjal dengan kemiringan hingga 40 derajat, tetapi masih bertemu dengan medan yang landai. Terdapat sebuah pondok yang sudah tua di pos 2 yang berada di ketinggian 2510 mdpl. Di sini pendaki dapat beristirahat untuk menuju pos 3. Jarak yang harus ditempuh adalah 2 km dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Di lintasan ini dapat kita jumpai tumbuhan paku-pakuan dengan kondisi hutan yang agak terbuka. Terdapat pondok yang sudah rusak, tinggal kerangkanya di pos 3 yang berada di ketinggian 3073 mdpl. Di tempat ini pendaki dapat beristirahat dan masih nyaman untuk mendirikan tenda karena masih terlindungi oleh pepohonan. Waktu tempuh untuk menuju puncak dari pos ini sekitar 4 jam. Untuk menuju ke pos 4, jarak yang harus ditempuh sekitar 1,5 km, memerlukan waktu sekitar 1,5 jam. Kondisi jalur berupa bekas aliran air sehingga akan berubah menjadi selokan bila turun hujan. Pos 4 berada pada ketinggian 3351 mdpl. Tempat ini cukup lapang dan bisa untuk mendirikan beberapa tenda. Namun cuaca di sini seringkali tidak bersahabat. Lintasan selanjutnya untuk menuju puncak berupa pasir dan batuan cadas. Jarak tempuh menuju puncak 2 km dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Di lintasan ini pendaki perlu ekstra hati-hati. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.